Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum atau kita sebut dengan MPPH. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua dalam mata kuliah ini, yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan penelitian. Bahwa ilmu itu lahir karena manusia diberkahi oleh Tuhan sebagai suatu sifat ingin tahu, di mana keingintahuan seseorang itu terhadap permasalahan di sekelilingnya, baik berupa fenomena alam ataupun fenomena sosial yang cenderung beranjak kepada keingintahuan ilmiah. Ilmu mencoba mencarikan penjelasan dengan mempelajari fenomena sosial sebagaimana adanya atau dasein dan terbatas pada lingkup pengalaman manusia. Pengetahuan ilmiah atau ilmu dapat diibaratkan sebagai alat bagi manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya, di mana pemecahan tersebut pada dasarnya adalah dengan meramalkan dan mengkontrol gejala-gejala natural atau sosial. Nah, oleh karena itu, Maranon mengatakan ilmu mencakup lapangan yang sangat luas, menjangkau semua aspek yang mencakup progres manusia secara menyeluruh, termasuk di dalamnya pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis melalui hasil pengamatan dan percobaan yang terus-menerus yang telah menghasilkan penemuan-penemuan kebenaran yang bersifat umum. Sebagai contoh, kita sekarang saat ini vaksin untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya resiko terkena COVID-19 itu para pakar terus-menerus mencari vaksin-vaksin apa yang pas, yang cocok, yang paling cocok untuk mencegah dan mengantisipasi dan menangani orang-orang atau kita manusia-manusia yang terkena dampak dari COVID-19 itu. Ini tidak pernah berhenti, ya. Saya melihat berbagai macam sekarang vaksin yang sudah digelontorkan di Indonesia ini, ya. Ada Sinovac, ada Pfizer dari Pfizer dari Jerman, ada yang sekarang ini Astra itu dari Inggris, ya. Dan berbagai macam vaksin merah putih lah dan lain sebagainya yang sekarang terus dilakukan oleh para pakar. Nah, itu tidak pernah berhenti. Sampai COVID-19 ini habis, itu vaksin itu akan terus diperbaharui terus-menerus, ya. Nah, oleh karena itu V.E. juga menyatakan bahwa ilmu itu bukan saja merupakan suatu himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi juga merupakan suatu bentuk metodologi. Nah, ilmu telah memberikan metode dan sistem yang mana tanpa ilmu, semua itu hanyalah merupakan suatu kebutuhan belaka. Nah, apakah penelitian itu? Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari research atau bahasa Inggrisnya yang berasal dari kata re, itu kembali, dan to search itu mencari. Dengan demikian, secara logawiah berarti mencari kembali. Selanjutnya, bahwa penelitian itu tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak digeraki atau diawali dengan ketidaktahuan. Nah, dengan ketidaktahuan itu akan menyebabkan orang menjadi bertanya, dan layaknya setiap pertanyaan akan selalu mengharapkan jawaban yang benar. Untuk dapat menjawab suatu pertanyaan, maka seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang ditanyakan tersebut. Apabila jawaban dan pengetahuan tersebut belum diperoleh, maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari jawaban pengetahuan itu terlebih dahulu. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Pertama, dengan cara bertanya kepada orang lain yang dianggapnya lebih tahu tentang sesuatu. Kedua, dengan melalui akal sehat, intuisi, prasangka, ataupun coba-coba. Kedua cara tersebut barang tentu tidak akan melalui konsep penalaran, sehingga jawaban atau pengetahuan yang diperoleh bukanlah suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dengan karenanya, cara-cara tersebut disebut dengan cara-cara atau metode yang bersifat non-ilmiah. Suatu penelitian secara ilmiah akan dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai pada taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan-hubungan sebab akibat timbulnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Nah, sekarang kita masuk materi ilmu penelitian dan kebenaran. Ilmu penelitian dan kebenaran merupakan tiga hal yang dapat dibedakan, akan tetapi sebenarnya tidak terpisahkan satu sama lainnya. Elmack mengatakan ada ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana hubungan antara ilmu dan penelitian akan menghasilkan yaitu hasil dan proses. Penelitian adalah proses, sedangkan hasilnya adalah ilmu.
Ya, sedangkan Whitney berpendapat bahwa ilmu dan penelitian adalah sama-sama proses, sehingga ilmu dan penelitian adalah proses yang sama. Hasil dari proses tersebut adalah kebenaran atau truth, seperti dalam gambar yang nanti akan dimuat dalam slide yang akan dipaparkan kepada saudara. Ilmu memandang kebenaran sebagai tujuan yang memungkinkan dapat dicapai, namun tidak pernah sepenuhnya dapat manusia capai. Walaupun manusia mungkin akan bersikap subjektif, persepsi kita tidak akan pernah terlepas dari faktor subjektivitas. Oleh karena itu, setiap langkah manusia dalam menemukan pengetahuan yang benar akan selalu dihinggapi dengan satu kekeliruan, seperti yang dikatakan oleh Hasan Mustafa bahwa manusia itu jarang benarnya, kalaupun benar sekedar kebetulan. Manusia itu jarang salahnya, kalaupun salah sekedar suatu kesalahan. Nah, dalam situasi tersebut maka akan menonjol suatu sikap moral dan intelektual ilmuwan terhadap kebenaran. Oleh karena itu, Yuyun S. Surya Sumantri, ini guru besar filsafat di Universitas Padjadjaran, ini mengatakan bahwa kegiatan ilmuwan pada jiwanya merupakan komitmen moral dan intelektual untuk mencoba mendekati kebenaran dengan cara yang sejujur-jujurnya. Dalam suatu usahanya untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran, seseorang dapat menempuh berbagai cara. Yang pertama, penemuan secara kebetulan, kemudian adanya trial dan error, kemudian adanya dari otoritas atau kewibawaan, kemudian pemecahan secara spekulasi dengan berpikir kritis atau hanya berdasarkan pada experience atau pengalaman. Nah, yang terakhir ini yang paling benar, yaitu menggunakan metode penelitian ilmiah. Kenapa? Penelitian akan merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa akan ada sebab akibat bagi setiap segala sesuatu yang berakibat, dan setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersikap objektif karena kesimpulan yang diperolehnya akan ditarik apabila dilandasi pada bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Demikian penjelasan untuk materi ilmu pengetahuan dan penelitian. Nanti akan saya lanjutkan untuk kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.